Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali lewat renungan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur Bapa di sorga kami persembahkan kepadamu. Penyertaan-Mu boleh kami nikmati sepanjang malam yang telah lewat, kami boleh beristirahat. Puji Tuhan, pagi ini kami bangun menikmati hari yang baru. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami dengan baik kebenaran firman-Mu dan kiranya menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema kita pada pagi hari ini ialah saling menolong sebagai wujud kasih kita. Pada renungan yang saya bawakan sebelumnya, kita diingatkan firman Tuhan bahwa sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, kasih merupakan representasi dari jati diri kita sebagai orang percaya, sehingga kasih haruslah menjadi gaya hidup kita. Nah, bagian firman Tuhan hari ini mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini paralel dengan ayat firman Tuhan dalam renungan sebelumnya, bahwa kasih merupakan cerminan dari jati diri kita sebagai orang percaya. Bertolong-tolonganlah yang kita lakukan itu untuk mewujudkan kasih yang kita hidupi dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini secara sederhana berkata bahwa untuk kita dapat memenuhi hukum Kristus, maka kita harus mengasihi sesama kita dengan membangun kebiasaan tolong-menolong. Saling tolong-menolong menanggung bebanmu di sini dapat diartikan secara spiritual dan material. Oleh karena itu, nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah saling membantu untuk hidup sesuai ajaran Kristen, menjauhi dosa dan membantu dalam hal materi. Di sini kita diminta untuk saling menolong antara satu dengan yang lain dalam hal-hal rohani maupun dalam hal-hal jasmani atau materi. Saling tolong menolong dalam hal spiritual dapat kita wujudkan dengan membangun rasa kepedulian terhadap sesama orang percaya yang secara tidak sengaja tergelincir atau jatuh dalam suatu pelanggaran karena mengambil jalan atau langkah yang salah dalam hidupnya. Persekutuan orang percaya harus membantu memikul beban-beban berat sesama agar ia memperoleh kesempatan yang semakin besar dan semakin cepat untuk pulih dari pelanggarannya. Dan pada akhirnya ia kembali kepada iman, ia kembali kepada jalan yang benar dan mengalami pertumbuhan rohani dalam Kristus Yesus. Kemudian dalam hal jasmani, saling tolong-menolong ini dapat kita wujudkan dengan turut merasakan kesulitan yang dialami oleh orang lain, dengan memberikan bantuan untuk meringankan beban sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan mau bahwa kita hidup saling tolong-menolong untuk dapat memenuhi hukum Kristus. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan berkati menjadi bahagian setiap kami, mampukan kami untuk dapat mewujudkan sikap tolong-menolong dalam hidup kami demi mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Berkati kami semua menjalani hari ini dalam berbagai kegiatan aktivitas kami. Engkau membuat berhasil setiap apa yang kami kerjakan dan bawa kami hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.